Badass, mungkin itu kata yang tepat untuk menggambarkan manga One Piece chapter terbaru kali ini. Karena memang chapter kali ini penuh kejutan dan juga pertarungan. Oda Sensei memberi judul manga One Piece chapter 1030 dengan sebuah kalimat, menggemakan ketidakkekalan pada segala sesuatu. Sepertinya ini merujuk pada nasihat lama yang mengatakan jika tak ada yang kekal abadi. Semua ada masanya dan semua ada waktunya. Masih dengan judul, berdasarkan dalam bahasa Jepang, judul tersebut merupakan bagian dari syair pembuka Heike Monogatari yang berarti suara lonceng Gion Soja menggemakan ketidakkekalan pada segala sesuatu. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Leo. Chapter dimulai dengan cover chapter yang menampilkan Soul King Brook yang terlihat berhati-hati untuk tidak menginjak barisan semut yang berjalan, yang seolah-olah sedang mengikuti parade militer. Baik, cerita kali ini dimulai di sebuah ruangan Kastil Onigashima. Di sana, Disdrake dan Scratchman Apu berbicara tanpa ada yang melihat mereka. Apu yakin bahwa Disdrake adalah mata-mata marinir. Namun dia mengatakan bahwa pada saat tersebut, itu adalah sesuatu yang tidak penting. Masalahnya adalah apakah Disdrake benar-benar ingin membunuh Kaido atau tidak. Scratchman Apu menawarkan Disdrake bahwa mereka dapat bergabung untuk mengambil segalanya untuk diri mereka sendiri setelah pertarungan selesai. Tidak peduli pihak mana yang menang. Berlanjut, dalam double split yang mengesankan, kita bisa melihat bahwa Scratchman Apu dan Disdrake tidak sendirian. Karena di belakang Apu, kita dapat melihat bahwa Numbers nomor 1, 2, dan 3 sedang makan dan minum. Nama mereka adalah Inbi, Fuga, dan Zanki. Tetapi untuk saat ini, kita tidak tahu persis siapa mereka masing-masing. Mereka nampak jauh lebih menakutkan dan kuat daripada Numbers yang telah kita lihat sejauh ini. Salah satu dari 3 Numbers tersebut memiliki wajah oval dengan janggut, memakai kacamata hitam, dan tanduknya terlihat seperti antena runcing. Kemudian Numbers yang kedua adalah Sirakus dengan tubuh terbesar dan memiliki tanduk yang sangat panjang dan juga rambut keriting panjang. Dia sekilas terlihat seperti Asura Doji. Widih. Kemudian yang terakhir dari Numbers tersebut adalah Numbers yang memiliki telinga peri dengan anting-anting, rambut panjang dan kumis keriting besar, terlihat seperti iblis. Kemudian berlanjut, Disdrake berkata kepada Scratchman Apu, "Kau pikir aku masih akan mempercayaimu?" ujarnya. Lalu Apu menjawab, "Kita berdua tidak bisa dipercayai. Aku menawarkan ini padamu karena kita berdua bisa sama-sama mendapat keuntungan," ujarnya. Ayo tebak, Leo. Disdrake merespon sang sengkuni ini bagaimana? Kalau menurut Mimin, ini akan berakhir dengan keputusan Disdrake yang tetap berjalan di jalan yang sudah dia pilih. Terlalu konyol menurutku mempercayai seseorang seperti Scratchman Apu karena korbannya sudah ada, yaitu Eustace Captain Kidd dan Basil Hawkins. Ayo Disdrake, jangan percaya dengan kata-kata Sengkuni, karena orang seperti dia akan siap menikammu dari belakang. Kemudian cerita berlanjut dan berpindah ke tangga yang menghubungkan lantai 2 dan 1, Kastil Onigashima. Kita bisa melihat bahwa kelompok Usopp dan Nami bersama Otama, Speed, dan Gazelman turun ke lantai 1 untuk melarikan diri dari api. Hamlet membantu mereka, dia terlihat tengah menggendong Komachio. Kemudian tiba-tiba mereka mendengar seseorang berteriak bahwa ada monster misterius di lantai 1. Jadi Usopp dan Nami bersiap untuk bertarung. Ketika mereka tiba di lantai 1, mereka melihat bahwa tubuh bagian bawah Kinemon sedang mengejar orang sambil meminta bantuan. Usopp menerjangnya dan menghentikannya dengan meraih kakinya. Usopp berkata, Tunggu, apa yang kamu lakukan? Kamu Kinemon kan?" Dan Kinemon menjawabnya, "Oh, ada apa? Aku Kinemon. Aku sedang mencari sekutuku." Usopp berteriak, "Aku Usopp!" ujarnya.
Usopp memperhatikan bahwa Kinemon mengeluarkan banyak darah dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Kemudian Nami memberitahu Usopp bahwa Kinemon tidak bisa mendengar mereka karena dia tidak memiliki telinga saat ini. Lalu Nami berjalan ke arah Kinemon dan menggambar tanda bulan sabit pemberontakan dengan jarinya. Dengan cara tersebut, Kinemon menyadari bahwa mereka adalah sekutu dan memberitahu mereka apa yang terjadi padanya. Setelah mendengar ceritanya, Usopp memutuskan untuk pergi membantu Kinemon. Usopp meraih Hamlet, menempelkan tubuh bagian bawah Kinemon ke punggung jerapahnya, dan bersama-sama mereka pergi mencarinya. Kinemon memberitahu mereka bahwa mereka harus pergi ke loteng menara kiri melalui pintu masuk di lantai 1, dan mereka harus bergegas karena teman-temannya terluka parah. Kemudian berpindah ke area di mana Kinemon berada. Kita melihat bahwa tubuhnya telah terpotong menjadi 2. Kita juga bisa melihat Kanjuro tergeletak di tanah dan Okiku berlumuran darah. Kinemon terkejut melihat bahwa dia masih hidup meskipun dipotong menjadi 2. Kinemon kemudian berkata, dampak tusukan itu sangat kuat. Luka yang dibuat Laudono padaku. Mungkin tubuhku tidak menyatu dengan benar. Ini adalah keajaiban, ujarnya. Kemudian dia kembali berkata untuk berharap agar Okiku dapat diselamatkan. Kemudian tiba-tiba sebuah suara terdengar dari Denden Mushi. Hei, jawab aku, Kanjuro. Kinemon lalu berkata, apakah itu suara Orochi? Tapi kan Kanjuro sudah mati. Kemudian tiba-tiba Kanjuro berbicara. Ya, Orochi, saya masih hidup di napas terakhirku. Dan kemudian Orochi meresponnya. Oh, selamat atas permintaan hebat yang kamu lakukan, ujarnya. Terima kasih atas kata-kata Anda, ujar Kanjuro kemudian. Orochi lanjut berbicara. Dengar bagaimana mereka memujimu. Kanjuro nampak kebingungan. Dia kemudian berkata, aku, ujarnya. Dan kemudian Orochi kembali dengan cepat memberikan respon dan sebuah perintah. Benar, tapi masih ada dendam. Nenek moyang kita sudah menunggu. Lukis sesuatu yang spektakuler sekali lagi. Lukiskan Kanjuro, lukis dendam klan Kurozumi. Mendengar itu, Kanjuro kemudian mengangkat kuasnya dan dengan nafas terakhirnya melukis sesuatu di tanah. Berpindah kembali ke suara Orochi. Lukiskan kemarahan mendalam dari klan Kurozumi. Akhiri semua yang ada di kastil ini. Kinemon yang menyaksikan semuanya hanya bisa diam tak berkata apa-apa. Ke jurang, biarkan dia pergi ke jurang. Bagian bawah jalan buntu ini akan menjadi kuburan kita. Tenangkan jiwa kita, Kanjuro, ujar Orochi kembali berteriak. Ya, saya akan memberi penonton bagian akhir dari klan Kurozumi. Kazenbo, ujar Kanjuro, yang mana dalam bahasa Jepang itu adalah nama iblis Jepang atau yokai. Kanjuro akhirnya jatuh, tapi dia berhasil melukis iblis api raksasa. Terlihat seperti siluet Kanjuro saat flashback dengan Orochi. Setan dapat menembus dinding dan semua yang disentuhnya akan terbakar. Bawahan Kaido berteriak pada rekan mereka untuk tidak menyentuh monster itu. Saat mereka memberitahu seluruh kastil Onigashima tentang kemunculan iblis api yang menelan dan melahap semua yang dilaluinya, kita mendapatkan gambaran singkat tentang situasi umum di pulau itu. Momonosuke dalam wujud naganya menciptakan sedikit demi sedikit awan api miliknya. Lalu di ibu kota bunga, festival masih berlanjut seperti biasa. Kita juga bisa melihat bahwa Soul King Brook dan Nico Robin terus berjuang bersama para suku Ming. Marco the Phoenix, Izo, dan Kawamatsu juga terus bertarung. CP0 tidak ada lagi di ruang tamu. Mereka berjalan di suatu tempat. Dan kita juga bisa melihat bahwa Sanji, Luffy, dan Zoro masih terus bertarung melawan Queen Sang Wabah, Hyakuzu no Kaido, dan King the Wildfire. Berlanjut, Shogun terjelek di muka bumi,
Kurozumi Orochi sedang duduk di semacam gudang di Kastil Onigashima dan mulai berbicara sambil tertawa. Dia kemudian berkata, "Aliansi Kozuki, Yonko, kalian sudah terlalu lama mengejekku. Aku tahu Kaido, aku tahu itu. Di ruang bawah tanah kastil ada gudang senjata yang hebat. Senjata yang aku ciptakan. Nyalakan itu Kanjuro, buat semuanya terbang di udara. Jangan terlambat. Pukurokujo, kita harus melarikan diri. Aku tidak peduli apa yang terjadi dalam perang antara bajak laut ini," ujarnya. Kemudian kita bisa melihat Yamato berlari menuju gudang senjata saat bawahan Kaido mencoba menghentikannya tanpa hasil. Dalam peta kecil, kita melihat bahwa Yamato telah melewati pintu masuk tengkorak raksasa. Dia telah menaiki tangga raksasa dari mulut tengkorak, dan dia dalam perjalanan ke ruang bawah tanah. Tiba-tiba, Yamato melihat salah satu dinding kastil meledak berkat gelombang energi yang kuat dan mendengar seseorang berteriak, "Ikoku!" Dan ternyata itu adalah Yonko Big Mom. Eustace Kapten Kid terbang menghindar dari ledakan, namun robot logam tengkorak raksasanya hancur. Big Mom mengejarnya sambil mengendarai Prometheus dan dengan menggunakan Napoleon yang menyatu dengan Hera untuk menghabisi Eustace Kapten Kid. Saat Kid jatuh, kita melihat kilas balik kecil percakapan antara Kid dan Law yang terjadi beberapa menit sebelumnya. "Hei Trafalgar, apakah kemampuanmu terbangun?" ujar Kid. Maksudnya di sini terbangkitkan atau istilah kerennya boleh kita sebut awakeni. Kemudian Law menjawab pertanyaan Kid. "Aku masih belum terbiasa, tapi aku akan menggunakannya jika aku berada di ambang hidup dan mati. Itu menghabiskan banyak energi, jadi aku menyimpannya sebagai pilihan terakhir," ujar Law. Kid kemudian kembali berkata kepada Law, "Hal yang sama itu terjadi padaku. Namun kita tidak bisa mengalahkannya dengan bertarung secara normal seperti biasa. Kita harus menggunakan kartu as atau kartu andalan kita," ujar Kid. Maksud Kid di sini adalah kekuatan awakening dia dan Law. Kemudian kembali ke masa saat ini, saat Big Mom sibuk menyerang Eustace Kapten Kid. Trafalgar di Waterloo menggunakan teknik baru yang disebut Krum dan anestesia atau pembiusan. Dengan Krum, Law menciptakan versi kecil Room. Dia bisa memegangnya dengan satu tangan. Kemudian dengan anestesia, dia melapisi pedangnya dengan Krum yang dia buat sebelumnya. Kemudian Law berteleportasi tepat di belakang Big Mom dan menusuk Big Mom dari belakang. Ujung pedangnya keluar dari dagu Big Mom. Berkat Krum, Law bisa membuat gelombang dari dalam tubuh Big Mom. Shock Wild, gelombang kejut. Law mengirimkan gelombang kejut yang kuat ke tubuh Big Mom. Big Mom berteriak kesakitan. Darah dan asap keluar dari mulutnya. Para homies Big Mom terkejut melihat Big Mom mengeluarkan darah dari mulutnya. Big Mom menoleh ke Law dengan marah. Pada saat itu, Kid mengambil kesempatan untuk menyerangnya. Kid berteriak, "Aku akan memberimu kekuatan magnet." Dengan teknik baru ini, Kid telah mengubah Big Mom menjadi magnet raksasa berkat kekuatannya yang terbangun. Tubuh Napoleon menempel di kepala Big Mom, tertarik oleh magnetnya. Hal yang sama terjadi dengan senjata logam semua orang di daerah itu. Tapi Big Mom tidak hanya menarik senjata, dia juga menarik semua logam yang ada di sekitarnya. Big Mom nampak kebingungan. Lalu Kid kembali berteriak, "Bantu aku kabur, Trafalgar!" ujarnya. "Jangan seenaknya memerintahkanku," ucap Law. Big Mom kemudian berteriak kesakitan. Dan kemudian Kid berteriak, "Pankras!" Dalam double spirit menakjubkan, kita bisa melihat bagaimana semua struktur logam di dekatnya seperti balok baja runtuh dengan kekuatan besar pada tubuh Big Mom berkat daya magnet yang Kid ciptakan. Bawahan Kaido melarikan diri dari area tersebut saat bangunan runtuh karena mereka telah kehilangan struktur logam mereka. Ngeri, badas benar.
Eustas Kapten Kidd. Big Mom yang dikdaya harusnya dengan serangan mematikan dari dalam dan hantaman super dahsyat dari luar akan menerima rasa sakit yang luar biasa. Dan semoga saja itu bisa setidaknya membuat Big Mom tak berdaya lagi. Wadidaw. Dan cerita selesai. Minggu depan tidak libur. Mantap. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Sekian.